Baik kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam olahraga. Ya. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan ya. Tadi setelah berdiskusi kelompok, membuat strategi mengajar non-instruksional dan strategi mengajar instruksional, sekarang waktunya kakak-kakak mempresentasikan hasil tersebut ya. Nah, yang pertama kelompok non-instruksional, silakan. Siapa yang ingin memandu? Ya. Coba bacakan, saya pindahkan nih. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Kami dari kelompok non-instruksional dari Tribagus Gunarto, Elfri, Prayogi, dan Komaria akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang non-instruksional ya, strategi yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dalam proses pengajaran. Ya, yang langsung dibacakan oleh Saudari Komaria. Untuk Saudari Komaria, saya persilahkan. Pegang ya. Nah. Non-instruksional, pertama ada strategi dan aktivitas. Yang pertama pakaian yang sesuai. Untuk aktivitasnya siswa mengganti pakaian olahraga lengkap. Kedua, pengambilan absensi. Aktivitasnya yaitu guru meminta ketua kelas untuk melaporkan absensi kehadiran. Ketiga, sinyal berhenti. Aktivitasnya yaitu guru meniup peluit 1 atau 2 kali dengan cepat. 4, posisi guru dan formasi kelas. Aktivitasnya yaitu guru berdiri di depan peserta didik dan peserta didik membuat kelompok 3 berbanjar. Kemudian strategi yang kelima, pengelompokan peserta didik. Aktivitasnya yaitu guru melakukan pengundian kelompok secara acak dengan angka 1 sampai 5. Yang keenam, distribusi dan pengumpulan alat. Aktivitasnya yaitu guru membuat permainan kecil atau batu gunting kertas atau home pimpah untuk mencari kelompok yang melakukan distribusi dan pengumpulan alat. Sekian. Oke, baiklah, itulah yang dipaparkan dari kelompok kami, di mana strategi ini adalah strategi yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang termasuk dalam non-instruksional. Mungkin bagi kelompok yang akan menyanggah dari tugas kami, saya persilahkan dan saya kembalikan ke Kak Fasilitator. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok non-instruksional karena telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kemudian dari kelompok instruksional, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Tanya Kak, ulang dari awal Kak. Ulang dari awal enggak? Terlalu denger nih. Jadi ini Kak, tadi non-instruksional dari strategi yang pertama adalah pakaian yang sesuai. Yang dilakukan guru adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengganti pakaian olahraga lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, pengambilan absensi. Pengambilan absensi itu guru meminta ketua kelas untuk melaporkan absensi kehadiran. Jadi memerintahkan ketua kelas untuk melakukan absen. Yang ketiga, sinyal berhenti. Di mana sinyal berhenti ini guru meniup peluit 1 atau 2 kali dengan cepat. Berarti sejenak berhenti sejenak, kemudian berkumpul di lapangan. Nah, yang keempat, posisi guru dan formasi kelas. Di mana posisi guru di depan formasi, guru berdiri di depan peserta didik dan peserta didik membuat kelompok 3 berbanjar. Jadi guru menghadap peserta didik membuat 3 berbanjar.
Yang kelima, pengelompokan peserta didik. Guru melakukan pengundian kelompok secara acak dengan angka 1 sampai 5. Adalah berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti kelompok 1 kumpul 1, 2 kumpul 2, 3 kumpul 3. Nah, kemudian yang keenam, distribusi dan pengumpulan alat. Di sini guru membuat permainan kecil, lagu gunting kertas atau mobipa untuk mencari kelompok yang melakukan distribusi dan pengumpulan alat. Di mana kelompok yang paling terakhir yang kalah itu yang mengumpulkan alat setelah demonstrasi setelah pembelajaran. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Cukup Kak, jelas, mantap. Terima kasih Kak Dadu. Mungkin kakak-kakak yang lain? Kak Kaza, silakan Kak Willy. Oke, baik, jelas. Kita berikan tepuk tangan ke kelompok. Oke, silahkan kembali ke tempat ini. Baik, selanjutnya saya persilakan kelompok instruksional untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang ingin jadi MC? MC. MC. Oke, silakan Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Willy Bersaudara akan menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai instruksional. Yang pertama adalah strategi demonstrasi dan pemodelan. Itu aktivitasnya. Yang pertama, A. Guru memperagakan atau menjelaskan, mencontohkan atau memberikan isyarat pembelajaran, memberikan alasan dan memberikan pemahaman gerak dasar permainan bola voli dan peserta didik mempraktekannya. Kemudian mengulang apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian progresi konten. Di situ ada metode keseluruhan, ada bagian peserta atau bagian. Yang metode keseluruhan di sini contoh aktivitasnya adalah peserta diminta mempraktekkan seluruh keterampilan secara utuh. Contohnya siswa disuruh mempraktek dasar dari permainan bola kasti, yaitu menangkap, melempar, dan memukul. Kemudian bagiannya yaitu peserta mempraktekkan langkah demi langkah atau bagian demi bagian setiap gerak dasar permainan bola kasti, seperti melempar, selesaikan dulu tahapnya, prosesnya, setelah itu baru menangkap dan juga gerak dasar memukul. Oke, belum ya kakak-kakak ya. Oke, yang ketiga progresi konten ya, pengaturan keterampilan tertutup dan terbuka. Di sini tertutupnya misalnya latihan syuting sepak bola dengan tendangan keluar. Oke, yang kedua, yang B, terbuka. Peserta didik melakukan permainan sepak bola dengan lawan yang aktif, bukan bot. Oke, bukan yang lain, dan secara bergerak. Jadi permainan seperti real permainan sepak bola. Oke, yang keempat, progresi konten, latihan padat dan terdistribusi. Latihan padat. Setiap siswa dilatih lari atletik selama 2 jam tanpa henti kalau mampu siswanya ya kakak-kakak ya. Kalau mampu, pokoknya anak SD nih 2 jam, kita aja nggak mampu. Nah. Ya makanya saya kasih kalimat kalau mampu. Nah, gitu kan? Biar nggak rancu. Oke. Latihan distribusi. Siswa belajar selama 6 jam selama 1 hari atau selama setiap hari 6 jam. Nyampe nggak kira-kira Bapak Ibu ngajar 6 jam tuh? Oke, yang kelima, pengembangan konten. Permainan mengarah. Maksudnya siswa melakukan keterampilan melempar. Jadi permainan ini kita arahkan, kita atur. Misalnya hari ini permainan melempar, menangkap, memukul, besoknya menendang, atau besoknya kelahi lagi bisa, itu bisa misalnya. Oke, yang keenam terakhir, pengembangan konten permainan modifikasi. Siswa dapat memodifikasi permainan dan kalau bisa dibantu oleh gurunya, kalau tidak bisa siswa aja lebih bagus. Habis itu dengan misalnya contohnya pemain kasti dengan bola plastik
dengan memainkan permainan lempar kaleng seperti pasar malam. Jadi bolanya dilempar pakai kaleng. Oke, begitulah presentasi dari kelompok dari tadi. Bagaimana Kak? Jadi Kak, yang di sini Kak, menurut saya kalau misalkan siswa dilatih lari tadi yang atletik 2 jam itu, mungkin itu memang betul tidak mampu ya. Tapi kenapa kalau misalkan tidak mampu tidak dialihkan ke lain ataupun tidak jangan dimasukkan ke latihan padat itu? Karena untuk kita jenjang sekolah dasar mungkin itu tidak layak untuk di sekolah dasar. Oke Kak, di sini saya ada kalimat kalau mampu dan kalau bisa. Ini hanya sebagai contoh aja Kak. Kalau misalkan anak tidak mampu berarti dialihkan. Iya, dialihkan. Maksudnya ini dialihkan waktunya, iya. Yang maksudnya latihan yang padat yang cocok untuk anak sekolah dasar gitu. Ya. Selain yang padat 2 jam. Ya, di sini Kak ada 2 opsi ya Kak ya. Sini 2 jam, misalkan kalau memang nggak mampu kita ganti 20 menit misalnya. Atau opsi lainnya kita ganti dengan latihan padat lainnya. Misalnya main guli 2 jam, mampu nggak? Ah gitu Kak latihannya. Oke Kak ya, siap? Oke dah yuk. Sip. Oke, baik. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan? Kak Eltri mungkin? Boleh dikuatkan ya? Atau ini aja, latihan bermain game 2 jam. Pasti mampu kan? Game online Game maksudnya? online 2 jam mampu. Siswa. Oke, Padat baik. kalau padat. Jadi tidak ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke, kita beri tepuk tangan kelompok instruksional. Silakan duduk. Baik, kakak-kakak. Selanjutnya, setelah kita mendiskusikan dan mempresentasikan, sekarang seperti biasa kita memberikan refleksi ya terhadap strategi yang telah kakak-kakak buat. Nah, pertanyaannya cuma satu kakak-kakak ya. Bentar. Oke, silahkan kakak-kakak tulis di sticky note untuk refleksi terhadap non instruksional dan instruksional. Silakan masing-masing ya. Jadi ada 7. Silakan bebas ya kakak-kakak boleh merefleksikan apa saja terkait dengan strategi non instruksional dan strategi instruksional. Satu saja kakak-kakak. Dipilih ya. Antara ini atau ini ya. Boleh bebas. Silakan nanti jika sudah ditempelkan. Mau refleksikan Ya. Silakan. masalah antara institusional dan institusional ya. Ya. Boleh kakak-kakak sebutkan perbedaannya, boleh kakak-kakak sebutkan bagaimana setelah memahami antara kedua strategi tersebut ya, bebas, boleh. Ya, boleh. Tapi pilih salah satu saja, misalnya saya telah mengetahui, kemudian bagaimana menerapkannya. Cukup salah satu saja refleksinya, bebas. Tapi masih berhubungan dengan strategi yang 2 ini. Silahkan.
Atau boleh juga menurut kakak-kakak apa yang perlu diperhatikan terkait dengan non-instruksional dan instruksional. Apa yang perlu kita perhatikan ya, supaya dapat memaksimalkan pembelajaran. Oke, kakak-kakak yang sudah membuat refleksi silahkan ditempel. Baik kakak-kakak, saya akan membacakan hasil refleksi dari kakak-kakak ya. Yang pertama, Kak Darul. Dengan strategi ini, guru dapat mendalami pembelajaran terhadap siswa dengan baik. Oke. Kemudian yang kedua ini siapa ini? Ya, Kak Tri Bagus. Dengan strategi ini, guru dapat dengan mudah melakukan pengelompokan peserta didik dan peserta didik menjadi lebih aktif. Oke, baik. Selanjutnya ini siapa nih? Tengah-tengah. Elpri. Willy. Strategi non-instruksional. Setelah saya menyimak pembahasan ini, menurut saya strategi yang dirancang satu kali tetapi telah disepakati dan dilakukan di setiap pembelajaran. Ini maksudnya gimana nih Kak Willy? Coba jelaskan Kak Willy. Gimana maksudnya Kak Willy? Satu kalinya nih, maksudnya bagaimana nih? Dirancang satu kali. Kan saya kan itu melihat strategi non-instruksional ya. Ya. Nah, sebenarnya tadi kita sebelum membaca PDK sebenarnya di awal masuknya misalnya ya. Ya. Awal masuk, jadi kita yang strategi aktivitas non-instruksional itu kita bikin kerjaan dulu sama siswa. Nah, misalnya siswa itu melengkapi pakaiannya, dengan pakai baju olahraga semua. Misalnya ini saya lakukan di kelas kecil misalnya. Kita tahu misalnya anak-anak kalau bapak dipuluhin berarti kumpul semua. Ini kan kalau bapak itu 1 sampai 10 bagi semua, bikin bapak langsung. Nah itu selesaikan. Jadi satu kali perjanjian tapi dipakai tiap pada PDK. Oke, baik. Gimana kakak-kakak paham maksud satu kalinya? Oke, silakan. Kalau kelompok sama ya. Maksudnya pas kecil tuh gimana? Kasih tahu. Kelas Saya pasti pakai isola. Kira-kira pas kecil tuh orang tuanya ya. Aduh. Oke, baik. Tadi Kak Willy sudah ya, jadi kakak-kakak yang lain sudah mengerti. Kemudian ini dari Kak Yogi. Memanfaatkan teknologi yang ada. Oke. Mungkin bisa kita pahami ya, maksudnya teknologi yang ada ya, baik itu internet ataupun alat peraga. Baik. Selanjutnya ini siapa nih? Kak Elpri. Dengan menerapkan strategi ini, pendekatan akan membuat siswa menjadi lebih disiplin dan tanggung jawab ya. Tetap. Kemudian refleksi siapa ini? Oke, Ria, Kak Ria. Membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam dan efektif ya.
Kemudian yang terakhir Kak Kaza, yang paling penting untuk memaksimalkan pembelajaran di instruksional adalah pengembangan konten untuk menyampaikan informasi sehingga informasi dalam pembelajaran lebih menarik. Nah, ini bentar. Berarti Kak Kaza ini maksudnya ke instruksional ya? Oke, baik. Mungkin kakak-kakak yang lain? Ada yang ingin bertanya? Boleh itu Kak Willy mau tanya. Oke, silakan. Nanti maksudnya Konten itu bagaimana Kak? maksudnya luar konten ya. Contoh Contoh kan sekarang kan kita di muda berdiferensi kan. Berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Ya. Artinya kontennya harus dilengkapi. Bukan hanya cuma visual, tapi si audio, visual dan kinestetik. Ya. Yes. Harus dilengkapi. Jadi kontennya bukan hanya gambar, ada juga video dan prakteknya supaya siswa kita itu lebih mengetahui gitu. Pelajarannya seperti apa sih sebelum kita ke lapangan, jadi kita tampilkan portfolionya di kelas. Jadi kan Kak, jadi kalau misalkan kita menampilkan, ini kan berarti pemetaan kepada siswa ya Kak? Ya. Baik siswa yang suka menonton video, Bukan berarti kita menampilkan semua konten, Ya. dari gambar, dari video, walaupun peserta itu tidak suka dengan video, kita tetap menampilkan semuanya. Tidak mungkin siswa tidak suka dengan video. Bisa menjadi perdebatan Kak, atau siswa itu merasa bosan biasa menonton video Kak. Jadi dia asik dengan melihat gambar misalkan. Apakah siswa seperti itu kita tetap menggunakan konten video? Nah, di sini kan kita pertama kan harus ada gambar kan. Ya. Gambar kan, dia tampilkan gambar, habis itu dia selanjutnya dia menontonkan sebuah video kan. Wah, Nah, di sini dia praktekkan ke lapangan. oke, gitu. Kamu tanya ke HP, kami sini lo langsung tampilan mau ke HP. Oke, baik. Silakan. Boleh, boleh. Boleh, kita kasih kesempatan Kak Willy. Boleh, boleh. Betul kan, Iya, buat dia. Bentar gara-gara 2 jam. Oke, silakan. Kita Kita mau membahas masalah konten. Jadi sebenarnya apa visual, audio, sama kinestetik. Jadi kita sebagai penduduk itu kan harus membedakan dulu ya kayak ini ya. Bedakan antara kinestetik, Ya. auditori sama yang visual. Misalnya kalau tadi Kak Gaga bilang harus tampilkan semuanya. Bagaimana sama siswa yang inklusi gitu kan? Misalnya wah. misalnya macam-macam si apa tangan di sini apa tadi tampilkan juga tampilkan misalkan bola ini bolanya mana kan gitu kan apakah harus semua sama cara mengatasinya yang Apakah tidak perlu di pemetaan? misalnya di pemetaan dulu kan kelompok gimana caranya Oke, baik, baik ya Kak Willy ya. Kak Willy dan Kak Kaza ini arahnya sudah ke depan ya. Jadi nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk refleksi ini. Ya. Nanti akan kita bahas ya.